bilang, Anda sebagai orang Aceh, tolong jangan memalukan dengan pernyataan-pernyataan yang bohong. Sesama orang Aceh nih ya, sesama orang Aceh. Jadi Anda memperlakukan orang Aceh itu dianggap sebagai, jadi Anda telah menjelekkan nama baik orang Aceh yang memberikan pernyataan tanpa adanya bukti yang kuat. Sehingga saya mohon kepada Miss Gossip, sekali lagi, tolong kalau memberikan pernyataan harus disertakan dengan bukti yang kuat, sehingga tidak akan menjerumuskan Anda sendiri ke depannya. Intinya seperti itu aja. Yang kemarin terbaru dia memberikan pernyataan yang lucu, dia bilang bahwa Doktif melakukan KDRT terhadap pasangan Doktif. Itu lucu banget itu. KDRT tuh mana laporan KDRT-nya gitu ya, gimana Pak Jaja coba. Aduh, sampai kita semua ini orang dapat dari mana sih, orang gila itu satu itu ya. Bisa bilang mengatakan KDRT, Doktif melakukan KDRT, mukul kucing aja kita nggak pernah. Jadi gitu. Tolong intinya kalau ingin memberikan informasi yang benar, tolong buktikan. Jangan hanya berdasarkan omongan-omongan liar sehingga dia modalnya chat GPT gitu kan, modalnya modal Google searching. Enggak jelas deh. Kan katanya mau dilaporin Doktif udah dilaporkan. Jadi mungkin minggu depan panggilan Doktif ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan. Laporannya apa mungkin Dok? Pencemaran nama baik dan fitnah, karena dia bilang bahwa Doktif menjual produk yang berbahaya kan. Dan laporannya nggak cuma satu ya, ada banyak ya. Jadi pidana berulang. Jadi Doktif pengennya sih dia bisa dipidana setidaknya masuk penjara 4 tahun lah ya. Kan kemarin cuma sebulan. Ya kan kemarin cuma sebulan. Ini kan ancamannya 3 tahun. Nah, kalau sepertiga berarti kan kurang lebih 4 tahun. Betul. Ya, jadi kita minta nanti kalau bisa hakimnya 4 tahun aja diketoknya gitu ya, supaya dia nggak mengulang-ulangi bolak-balik di media seperti itu ya. Dok, kan Miss Gossip juga mau laporin Doktif. Asal ngomong tok mana sampai kapan, katanya dari kemarin bilangnya setelah lebaran, mana nggak ada, udah. Masih ada yang percaya sih kalian ini memalukan orang Aceh aja ya, masih ada yang percaya. Heran Doktif masih ada yang percaya sama Nepos juga. Berarti nggak gentar ya Dok, walaupun suatu saat laporin aja, orang apa kalian diterima juga laporannya, orang semua itu hoax, fitnah semua. Silakan aja ditunggu, bahkan cuma menunggu kata donasi dari masyarakat Rp1.000 tunggu ya. Jadi silakan buat kalian yang merasa mendukung Miss Gossip, tolonglah didonasiin lah, kasihan dia ya, silakan, karena dia punya 5 orang anak ya, jadi dia lagi kesulitan juga, jadi dia punya 5 orang anak ya, sudah dibantu aja silakan ya, Rp1.000 doang kan. Mungkin Bang Caca mau ikut donasi, ikut donasi ke Miss Gossip boleh. Soalnya Doktif sudah donasi sih 100.100. Siap. Ya. Oke ya. Nggak ada, nggak usah, nggak penting, orang-orang itu nggak penting, pansos aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kehadiran hari ini Doktif ingin mengawal pemeriksaan yang seharusnya dilakukan kepada tersangka DRL atas laporan Doktif yang sudah naik sidik ya, di mana Doktif difitnah di situ. Ya, jadi jadwalnya harusnya pemeriksaannya hari ini, tetapi saudara tersangka DRL itu menolak untuk memberikan pernyataan karena tidak didampingi oleh lawyernya. Ya, jadi sesuai dengan KUHP yang terbaru, tersangka itu wajib untuk didampingi oleh lawyer dalam memberikan pernyataan. Jadi mungkin strategi ini yang digunakan oleh tersangka DRL untuk menunda-nunda pemeriksaan terhadap dirinya ya. Jadi mungkin ketakutan juga karena kemungkinan besar akan ada penyitaan terhadap akun tersangka DRL dan YouTube beliau. Nah, ini yang mungkin menjadi ketakutan tersendiri dari saudara DRL, bahwa selama ini penyitaan akun Doktif yang dilakukan di Polres Jakarta Selatan itu bisa dijadikan bargaining atau tawar-menawar agar Doktif bisa mencabut laporan Doktif di Polda Metro Jaya ya. Dan sampai detik ini Doktif tekankan bahwa pelaporan Doktif kepada tersangka DRL untuk kasus Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen tidak akan pernah Doktif cabut ya. Jadi Doktif relakan, sebenarnya kemarin itu hampir 9 bulan akunnya Doktif yang besar itu disita, silahkan. Tetapi sekarang saatnya harusnya akun saudara tersangka DRL dan YouTube dari tersangka DRL harusnya dilakukan penyitaan. Tetapi dia dengan strateginya dia, yang kita tahu ya, tersangka DRL ini juga sangat manipulatif. Jadi berusaha melakukan
apa istilahnya ngeles lagi ya untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan. Nah karena sudah naik sidik juga. Nah tapi tadi juga Dokter dikabari bahwa dipastikan pemeriksaan terhadap tersangka DRL tetap dilakukan di minggu ini. Mau atau tidak mau ya, jadi terserah lawyernya mau menghadiri atau tidak. Yang jelas nanti kalau tidak dihadiri kan berarti ada surat ya. Iya, panggilan. Panggilan mungkin ya kalau tidak mau memberikan keterangan ya sudah berkali-kali kan nggak mungkin nggak ada hukum lebih lanjut ya. Pasti. Gitu. Nah terus juga di sini yang Dokter tekankan banyak banget beredar isu yang dikembangkan oleh dugaannya oleh Fitri, Salhuteru dan kawan-kawan ya bahwa pelaporan terhadap DRL ini tidak dilakukan oleh Doktif. 1000% pelaporan terhadap DRL adalah Doktif pelapornya ya dan diwakilkan oleh Bapak HH. Ya, jadi beliau ini adalah lawyer yang memang mewakili Doktif untuk melaporkan terhadap DRL. Dan yang perlu ditekankan juga, pelaporan kepada DRL itu bukan hanya satu orang. Ya, jadi di sini Doktif tidak hanya melaporkan satu orang DRL, tetapi DRL dan gerombolannya. Jadi siapapun yang berperan serta dalam menipu masyarakat, dugaannya Doktif mengambil ratusan miliar uang masyarakat, wajib untuk diperiksa. Nah, jadi mungkin Pak Adi mungkin ada tambahan yang mungkin ingin ditambahkan Pak Adi, kenapa kita datang hari ini dengan membawa surat? Oke, baik. Terima kasih teman-teman media. Jadi tujuan kita untuk datang hari ini itu membawa sebuah surat ya, membawa sebuah surat yang isinya berupa informasi tambahan pada pihak penyidik kepolisian. Itu terkait dengan adanya dugaan pelaku-pelaku lainnya dalam perkara ini ya. Jadi kami juga berupaya secara mandiri untuk mengumpulkan informasi-informasi karena kan kita mengetahui bahwa produk ini dipasarkan oleh sebuah korporasi sehingga sangat mungkin atau besar kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain tersebut. Makanya kami meminta kepada penyidik berdasarkan informasi-informasi yang kami peroleh agar dilakukan pendalaman dan pengembangan terhadap dugaan pelaku lainnya seperti itu. Terduga pihak lainnya? Ya, terduga pihak lainnya. Kami belum bisa menyebutkan namanya ya, tapi nanti pasti akan berdasarkan dugaan kami ini sangat jelas dan terang benderang sehingga pasti cepat atau lambat akan diungkap oleh pihak kepolisian seperti itu. Dan dugaan TPPU? Ya,